dimanapun beliau berkunjung, itu selalu ingin mendekat dengan masyarakat. Sehingga itu tentunya menjadi suatu tantangan bagi kami, bagaimana melaksanakan pengamanan, tapi tetap nyaman. Kemudian masyarakat pun tetap kami perlakukan dengan cara humanis, sehingga tidak ada kontak yang berlebihan. Sehingga Bapak pun pada saat bertemu dengan masyarakat tetap tenang, tetap senang, tetap bahagia dan gembira. Pengalaman kami memang ke beberapa tempat, demikian masyarakat antusiasnya sangat tinggi, Mbak. Kalau kita sebutnya sersan ya, Mbak ya, serius tapi santai. Jadi muka kita senyum, tapi kalau melakukan hal-hal yang penting, misalkan ada harus kontak fisik, kita melakukan dengan cukup sopan. Kembali tadi kita harus tetap humanis. Kita peringatkan, kita ingatkan, jangan maju, ataupun misalkan jangan terlalu mendekat. Nanti Bapak pada saat bersalaman, menghampiri akan bersalaman dan menunjuk. Karena kita ketahui Bapak suka nunjuk orang, kemudian nanti bersalaman, berfoto bersama seperti itu. Nggak harus galak, tapi cukup tegas. Kami prajurit pasukan pengamanan Presiden setia waspada. Jajaran Anjali telah melaksanakan sterilisasi. Satu-satu dan masih di bilik dan. Silakan maju yang apa Pancasila. Itu yang gini-gini. Iya. Laki-laki. Ini dia aja. Yang pakai tas itu maju. Ini kalau suruh maju kok cepet-cepetan, ini ada apa sih? Silahkan. Pancasila. Yang keras. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang diarahkan oleh Presiden bahwa dalam pengamanan kita tidak boleh membuat sekat atau membuat jarak antara Presiden dengan rakyat. Lalu kita simak bahwa Presiden dimanapun berada selalu akan berusaha untuk berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyatnya. Nah, kita harus menyesuaikan itu tanpa menurunkan standar pengamanan, standar operasional kita. Ya, kita juga harus bersikap, berperilaku sehumanis mungkin, seramah mungkin, sesopan mungkin dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, bukan justru malah kita berbuat sebaliknya. Dalam organisasinya dibagi beberapa bagian, salah satunya adalah unsur pimpinan dan paspampres, wadah dan paspampres, kemudian juga ada unsur staf, di mana unsur staf terdiri dari irpaspampres, kemudian asintel, kemudian asop, aspers, aslok, dan asren. Kepala Staf Kepresidenan Bapak Teten Mas Duki. Kemudian juga ada unsur pelaksana, terdiri dari beberapa grup, diantaranya adalah grup A yang bertugas untuk mengawal presiden, grup B mengawal wakil presiden, grup C untuk tamu negara, dan grup D mantan presiden maupun wakil presiden. Kemudian juga ada unsur pembantu, diantaranya adalah beberapa satuan seperti satuan backang, satuan peralatan, kemudian satuan drone capture, satuan
deteksi, kemudian satuan komlek, dan kesehatan. Jadi saya harapkan semua perlengkapan yang harus kita pergunakan semuanya sudah dalam keadaan siap. Pas Pampres harus siap dan waspada setiap saat. Bahkan kalau perlu kita siap sebagai human shield. Dalam kategori adalah kita siap berkorban, mengorbankan diri kita apabila ada yang mencelakakan Bapak Presiden. Itulah moto kita. Jadi kita siap sebagai tameng hidup untuk Bapak Presiden maupun Wakil Presiden. Jadi dalam pelaksanaan pengamanan kita dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pengamanan melekat, dalam hal ini adalah main group yang dikawal sesuai dengan tugasnya adalah dari grup A. Kemudian juga ada tim advance yang mendahului untuk mengkoordinasikan kegiatan ini untuk mengamankan Bapak Presiden. Mas Jeki waspadai, biasa begitu beliau, kan ini pasti sudah ada. Saya Letnan Kolonel Bambang Hasanuddin sebagai Komandan Tim Advance dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dari tim Advance itu ditugaskan adalah untuk menyiapkan segala sesuatu terkait dengan kunjungan kerja Bapak Presiden, terkait dengan pengamanan, terkait dengan hal-hal yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Kosongkan senjata! Mulai! Sebelum kita melaksanakan tugas, Mas, biasanya kita melakukan penyiapan. Penyiapan ini terkait dengan alat peralatan pendukung yang akan kita bawa. Perlengkapan yang dibawa oleh tim Advance itu ada dua. Yang pertama adalah perlengkapan perorangan, yang kedua adalah perlengkapan umum. Di mana perlengkapan umum ini terdiri dari kendaraan keras, kemudian sepeda motor, alat sekdor, dan alat komunikasi lainnya, dan alat-alat pendukung lainnya, Mas. Alat-alat tersebut setelah kita siapkan, kita bawa ke Halim sebagai tempat embarkasi pemberangkatan tim Advance. Kemudian kita melakukan proses loading-unloading sesuai dengan koordinasi dengan pihak TNI Angkatan Udara. Tugas tim Advance setelah tiba di tempat tujuan, kita melaksanakan koordinasi dengan wilayah. Dalam hal ini kita berkoordinasi dengan Pangdam dalam rangka kunjungan kerja Presiden. Kemudian kita menyampaikan beberapa hal kebutuhan, arti kebutuhan yang terkait dengan pengamanan itu sendiri. Setelah kita menyampaikan kebutuhan, kemudian kita mentransfer knowledge. Apa yang ada di kita, di Pas Pampres ini kita coba sampaikan kepada unsur-unsur pengamanan wilayah. Tujuannya adalah untuk memberikan kesamaan tindakan, kesamaan gerakan, sehingga pelaksanaan daripada pengamanan itu sendiri bisa berjalan dengan baik. Saya perkenalkan diri, nama saya Letu CZI Muhammad Tias Prajawiguna. Sehari-hari saya berdinas sebagai Wadan Tim Pampri, Detasemen 3, Grup A Pas Pampres, yang pada dasarnya tugas utamanya adalah pengamanan kepada Ibu Negara. Pampri adalah tim bagian dari Pas Pampres yang melaksanakan pengamanan melekat kepada Ibu maupun Bapak. Pada hal ini, kita mengikuti kemana saja kegiatan Bapak. Seperti kita ketahui, Bapak Presiden dengan Ibu sering melaksanakan belusukan. Kita yang mengawal kegiatan sehari-harinya yang betul-betul melekat. Juga ada tim-tim lainnya seperti Pamin, Matan yang lainnya. Nah, kami adalah yang betul-betul melekat di Bapak dan Ibu. Tantangan sebagai seorang Pas Pampres adalah kita harus selalu senantiasa siap sedia. Selalu alert, kemudian selalu
siap kapanpun digunakan, siap kapanpun menghadapi segala tantangan. Kemudian kita pun selalu menyiapkan diri setiap saat membina diri kita sendiri supaya lebih baik. Jadi gimana caranya tidak ada celah kesalahan. Kita juga lihat kegiatan Bapak suka belusukan dan sebagainya, kita harus selalu waspada dalam melaksanakan hal tersebut. Di samping kita harus selalu humanis kepada masyarakat. Jadi anggota yang masuk Pas Pampres di sini baik Perwira, Bintara maupun Tamtama memang dituntut untuk memiliki intelektual yang lebih. Di sini kita pada saat di lapangan kita harus memutuskan mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang aman, mana tidak aman. Di samping juga keinginan Bapak Presiden untuk berinteraksi. Dimanapun beliau berkunjung, itu selalu ingin mendekat dengan masyarakat. Sehingga itu tentunya menjadi suatu tantangan bagi kami, bagaimana melaksanakan pengamanan, tapi tetap nyaman. Kemudian masyarakat pun tetap kami perlakukan dengan cara humanis, sehingga tidak ada kontak yang berlebihan. Sehingga Bapak pun pada saat bertemu dengan masyarakat tetap tenang, tetap senang, tetap bahagia dan gembira. Pengalaman kami memang ke beberapa tempat, demikian masyarakat antusiasnya sangat tinggi, Pak. Luar biasa, beliau juga selalu fit, selalu sehat, selalu senang dimanapun, meluangkan waktunya untuk bertemu dengan masyarakat. Kalau kita sebutnya sersan ya Mbak ya, serius tapi santai. Tentunya untuk penampilan Mbak, kita dituntut memang selalu rapih, selalu terlihat bersih, kemudian selalu terlihat prima begitu, ready, siap. Tentunya di mana ada Bapak, di situ ada kami jajarannya, sehingga kami selalu dituntut rapi, kemudian berpostur baik, berpenampilan baik intinya. Kalau dibilang ganteng Mbak, ganteng relatif. Tetapi good looking itu bisa dilihat dari penampilannya rapi, cukurannya bagus, kemudian tidak berjenggot dan sebagainya. Jadi kita menjaga penampilan sendiri karena bisa dibilang kami perwakilan, kami etalase. Kami mencerminkan bagaimana pasukan Pas Pampres lainnya di sini. Jadi kami harus memberikan yang terbaik, penampilan yang terbaik, yang paling prima, mulai dari cukuran, pakaian, kebersihan, kerapihan kami. Sebisa mungkin, kalau memang kebetulan istri saya bekerja, ketika dia pergi berangkat ke kantor mungkin saya antar. Kemudian nanti ketika pulang juga saya jemput. Kalau ada waktu senggang di malam minggu, kita nonton bersama, nonton bareng misalkan di bioskop, ngopi, makan, jalan-jalan ke tempat baru. Memang hobi kita memang jalan, jadi quality time-nya mungkin seperti itu.
menjadi istri seorang Pas Pampres sih yang pertama merupakan suatu kebanggaan buat saya. Cuman mungkin itu memang udah suatu resiko buat seorang istri Pas Pampres. Memang kita akan harus beresiko menerima konsekuensinya, ditinggal jauh, terus tiba-tiba dadakan ada kerjaan. Nah itu konsekuensi yang harus kita terima sih. Cuman ada kebanggaan tersendiri aja sih saya sebagai istri mendapatkan suami seorang Pas Pampres. Menjadi bagian dari pasukan pengamanan Presiden, bagi saya adalah suatu kebanggaan tersendiri. Karena saya dapat memastikan keamanan dan melindungi orang terpenting di negara ini, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia dengan keluarganya. Satya waspada.